Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang dalam acara Inacraft Festival 2026. Senang sekali tentunya bersama saya Zaki Gusnail yang nantinya akan memandu jalani acara pada hari ini, hari keempat dari Inacraft Festival 2026. Tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih telah hadir di rangkaian acara Inacraft Festival 2026 yang tentunya kami himbau juga kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang tentunya kami hormati untuk nantinya juga jangan lupa mengisi registrasi terlebih dahulu dan juga nantinya bisa langsung menempati tempat duduk yang telah sediakan karena setelah ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mengikuti berbagai rangkaian acara dari Inacraft Festival 2026. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Inacraft Festival 2026. Yaps, Inacraft Festival 2026 edisi Yogyakarta merupakan bagian dari rangkaian acara Inacraft, pameran dagang tematik terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2026 ini, gelaran ini hadir dengan semangat baru melalui tema Hamemayu Hayuning Bawono, kerajinan budaya untuk harmoni dunia. Diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 19 Juli 2026, acara ini akan menyoroti peran penting budaya dalam modernisasi, yang juga tentunya mendorong ekonomi secara konsep utama festival. Peserta yang tentunya telah dikurasi secara efektif akan menempati zona-zona pameran yang dirancang khusus untuk menampilkan inovasi energi muda dan tentunya juga semangat kolaborasi yang berbudaya. Selain pameran yang ada di Inacraft 2026 ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Inacraft Festival 2026 juga menghadirkan beragam program B2B dan B2C, rangkaian acara pendukung yang dirancang khusus melalui usaha pengrajin untuk memperluas jaringan dan mendapatkan peluang dan jejaring bisnis skala nasional maupun internasional. Inacraft Festival 2026 bukan sekedar pameran, tetapi juga gerakan budaya dan peluang bisnis yang menempatkan Yogyakarta di panggung dunia, merayakan harmoni karya dan masa depan kria Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Inacraft Festival 2026. Dan tentunya berjalannya rangkaian Inacraft Festival 2026 ini tak lain dan tak bukan lancar berkat dukungan para sponsor yang tentunya telah mendukung acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Official Bank Partner Bank Mandiri, sponsored by PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Pegadaian Persero, PT Bukit Asam Persero Tbk, Bank Indonesia. Official Internet Provider by BizNet, supported by Dagadu, Bakpia Juara 1, Lovise Sofa, PT Pos Indonesia. Official Hotel Partner, Grand Rohan Jogja, Royal Ambarukmo Yogyakarta, dan Wanasekar Resort. Dan tentunya busana yang saat ini saya pakai adalah persembahan dari kain etnik Mama Punya. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Inacraft Festival 2026. Dan selanjutnya Bapak Ibu seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa rangkaian dari Inacraft Festival 2026 akan diisi oleh berbagai rangkaian acara yang tentunya sangat bermanfaat dan tentunya Bapak Ibu pulang dari JEC ini, pulang dari Jogja akan membawa oleh-oleh. Bukan hanya mungkin belanja di Inacraft saja, tetapi juga oleh-oleh ilmu yang bermanfaat. Karena setelah ini kita akan melalui sesi pertama, yakni Bincang Batik.
di mana pada sesi kali ini akan langsung dipandu oleh kakak saya, MC Kak Hermana. Ada Ibu Hermana di sana dan bersama-sama kita sambut bersama Ibu Hermana. Terima kasih Kak Zaki, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sugeng Enjang, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya di akhir pekan ini untuk datang ke acara yang kita nantikan setiap tahun, Inacraft 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta pada hari ini 18 Juli 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa, kita akan menyaksikan, mendengarkan dan belajar bersama, menggali ilmu bersama, mengupas perjalanan batik pedalaman dan pesisiran bersama PPBI Sekar Jagad. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk kita bersama-sama bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan dilanjutkan dengan lagu batik yang akan diiringi oleh dirihen kita, Ibu Esther Indriati. Kami persilahkan kepada Ibu Esther Indriati. Dilanjutkan dengan lagu batik. Hasil karya cantikmu melukis ciptaan alami, kurnia yang maha kuasa, maha karya para leluhur. Sejak zaman bahari melukis
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Esther Indriati. Berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua PPBI Sekar Jagad. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Insinyur Laretna T. Adisakti. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat batik, Sekar Jagad semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berbahagia, kita bisa berkumpul kembali dan kita bisa belajar yang pastinya mendalami tentang batik. Dan kita memperoleh kesempatan dalam satu perhelatan yang luar biasa Inacraft 2026 ini. Dan hari ini kita akan mengupas tentang batik pedalaman dan pesisiran yang nanti akan disampaikan oleh para maestro Indonesia, Bapak Surwanadi, kemudian Mas Suhartanto yang akan dimoderatori oleh Mas Afif Syakur. Terima kasih kepada para pembicara, para moderator, dan kita harapkan pendalaman mengenai percampuran budaya yang sejak lama ada di Yogyakarta ini memang terus dikembangkan. Namun bukan berarti kita akan meninggalkan yang sudah menjadi pakemnya Yogyakarta. Yang Yogyakarta terus juga dikembangkan, tetapi percampuran budaya yang terjadi pun terus digiatkan. Dan kita tahu percampuran yang di pesisiran pun juga banyak percampuran dengan yang dari luar negeri malahan, dari Cina, dari Belanda juga. Bahkan batik Sodagaran yang di Jogja pun juga memperoleh pengaruh dari budaya Belanda. Kebetulan saya saat ini sedang membimbing satu mahasiswa untuk S2 di UGM tentang pengaruh batik Belanda pada batik Sodagaran di Yogyakarta. Nah, hal-hal seperti ini semoga semakin banyak dikupas dan dikembangkan dan kita akan semakin tahu sebenarnya kekayaan kita itu luar biasa. Tidak hanya yang monumental, tetapi bahkan yang keseharian yang ada di desa-desa dengan para maestro pembatik yang ada di desa-desa juga itu harus terus kita angkat. Mudah-mudahan bincang batik pada pagi hari ini bisa menghasilkan jejak dan pemikiran lebih lanjut untuk masa depan. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara, moderator, dan panitia penyelenggara, serta untuk Inacraft sukses dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam canting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Laretna T. Adisakti selaku Ketua PPBI Sekar Jagad. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada sesi talk show yang kita nantikan pada pagi hari ini. Kita akan menggali, kita akan belajar bersama dan kita akan mendapatkan pengetahuan baru, insight baru, dan mengupas perjalanan batik pedalaman dan pesisiran. Bincang batik pada pagi hari ini, temanya sekali lagi mengupas perjalanan batik pedalaman dan pesisiran. Dengan narasumber kita, Bapak Suhartanto,
Bapak Zahir Widadi dan juga dimoderatori oleh Bapak Afif Syakur. Sebelumnya, izinkan saya sejenak memperkenalkan moderator kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Afif Syakur. Beliau merupakan pendiri dan juga pemilik dari Apips Batik. Beliau juga merupakan Ketua 2 Paguyuban Pecinta Batik Indonesia PPBI Sekar Jagad, Ketua Umum Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta, dan beliau juga merupakan salah satu pendiri pengurus APBI, Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Indonesia, anggota Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia YBI, dan juga pengurus Dekranasda Daerah Istimewa Yogyakarta 7, serta penasihat Indonesia Fashion Chamber. Kami mohon dengan hormat kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Afif Syakur selaku moderator kita pada Bincang Batik pada pagi hari ini. Monggo Bapak Afif. Matur nuwun Pak Afif, monggo silahkan duduk. Berikutnya kami persilahkan, kami aturkan kepada kedua narasumber yang terhormat pada pagi hari ini, Bapak Suhartanto dan juga Bapak Zahir Widadi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami juga informasikan kepada para pengunjung dan juga hadirin yang saat ini juga sedang live streaming bahwa di pameran Inacraft di sebelah timur panggung kita lihat ada manekin berjajar yang menceritakan daur hidup batik. Nah, seperti apa daur hidup batik? Itu dari pertama manusia dilahirkan hingga nanti kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita juga akan membahas, kita akan dengarkan bersama penuturan dari kedua narasumber yang dipimpin oleh moderator kita Bapak Afif Syakur. Terima kasih. Monggo silahkan Pak Afif dan kedua narasumber Bapak Suhartanto dan Bapak Zahir Widadi kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat karunia pada kita semuanya. Hingga pada pagi hari ini kita tetap cantik menggunakan batik. Dan ini suatu bagian bahwa batik adalah bagian dari hidup kita. Saya akan memulai yaitu dengan salam canting cintai batik. Di sebelah kiri saya adalah Mas Suhartanto. Beliau adalah seorang sarjana Institut Seni Indonesia. Beliau lahir di Kebumen dan beliau aktif di Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad, Ketua Bidang Pengkajian. Dan beliau sendiri adalah Ketua Pendidikan Yayasan Pamulang Bekso Sasmito. Jadi beliau selain penari, beliau juga mencintai batik. Beliau adalah dari bagian Paguyuban yang banyak menelurkan buku-buku yang ada di Paguyuban, yaitu penulisan buku Sekar Jagad, Nite, buku Batik Tuban, terus ada buku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terus buku-buku Cintaku bagi Batik Indonesia, dan beberapa tulisan-tulisan yang memang dikeluarkan oleh Sekar Jagad. Ini adalah profil dari beliau. Dan yang di sebelah kanannya lagi adalah Bapak Zahir Widadi. Bapak Zahir ini saya mengenal beliau adalah pimpinan atau Ketua Museum Batik di Pekalongan. Satu-satunya museum yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu dan beliau telah merintis dan beliau bergelut betul-betul untuk mewujudkan museum itu. Beliau adalah lulusan Magister Arkeologi Universitas Indonesia. Pengalaman profesional beliau itu banyak sekali, yaitu beliau sendiri adalah salah satu tim penyusun untuk mengajukan ke UNESCO sampai Indonesia mendapatkan predikat bahwa batik adalah Indonesia oleh UNESCO. Beliau adalah selain direktur museum, beliau
pendiri atau Indigo Maker Production Batik Tulis and Batik Cap, dan present Dekan Fakultas Batik dan dosen Filsafat Batik Budaya Tak Benda. Nah, kalau sudah mengatakan filsafat batik, ngobrol dengan beliau nantinya perlu pendalaman khusus karena beliau betul-betul rohnya batik itu akan kita kupas pada pagi hari ini. Ini adalah bagian dari beliau dan riset beliau itu juga banyak sekali buku-buku yang dihasilkan yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu, dan beliau juga pameran di mana-mana sampai dari dalam negeri sampai luar negeri yang beliau berjuang untuk beliau itu mengatakan bahwa indigo, emas biru Indonesia itu zaman dahulu, zaman keemasannya menjadi suatu bagian yang menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Mari kita beri aplaus kepada dua narasumber kita. Sekal Jagad telah berusaha menggait atau bekerja sama dengan para narasumber yang intinya bahwa apapun yang terjadi, bahwa batik adalah bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Dan batik itu sudah bukan milik lagi orang Jawa, walaupun berasal dari Jawa, tapi batik itu adalah bagian dari Indonesia dan batik itu adalah dunia. Tapi pada saat akan mencari akar rumputnya, itu adalah batik adalah Indonesia. Dan akar rumput batik Indonesia itu akan kita buktikan pada pembicaraan pada pagi hari ini oleh kedua narasumber kita. Mas Hartanto nanti akan menceritakan tentang, mengupas sedikit tentang perjalanan batik di Jawa ini, yaitu kena batik pesisiran dan batik pedalaman yang hanya sepintas. Nanti akan diperdalam oleh Pak Zahir, membuktikan apa yang disampaikan Pak Hartanto itu akan ditelaah secara ilmiah oleh Pak Zahir, bahwa semua itu sebuah karya harus kita pikirkan dan harus menjadi bagian keilmiahan daripada suatu tulisan. Mungkin waktu pertama kami berikan dulu kepada Mas Hartanto, karena Pak Zahir ngupasnya, kenapa Pak Zahir saya kasih yang kedua, ngupasnya itu nanti akan lama banget. Nah, biar kulitnya dulu dikupas oleh Mas Hartanto, dalemannya nanti Pak Zahir yang akan mengupas. Monggo Mas Hartanto. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Di sini kita mungkin akan berbicara mengenai khususnya adalah batik yang ada di pedalaman, yaitu batik yang ada di Keraton Yogyakarta dan sedikit batik pesisiran dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi untuk batik yang ada di Keraton Yogyakarta itu tidak sekedar hanya sebagai komoditas, tetapi di sini adalah selembar makna dan harapan. Artinya batik-batik yang ada di Keraton Yogyakarta itu adalah merupakan simbol-simbol kehidupan. Dan memang untuk di sini ada istilahnya batik larangan, terutama adalah parang. Sesuai dengan budaya Yogyakarta khususnya umumnya Indonesia, memang batik parang itu mempunyai makna dan simbol yang sangat tinggi. Sesuai dengan budaya Jawa itu istilahnya sesuatu tidak mungkin akan diutarakan dengan rumus, istilahnya apa adanya, tetapi dengan simbol. Tertinggi dari simbol yang ini itu adalah bahwa hidup di dunia itu hanya ada dua. Dua tapi satu dua adalah istilahnya ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, ada hidup, ada mati. Memang mengenai penerjemahan mengenai simbol dari batik parang itu berbagai macam. Tapi sesuai kesepakatan di Sekar Jagad khususnya, dan tapi kita juga tidak menutup untuk simbol-simbol yang ada pendapat yang lain, karena ilmu budaya itu bukan rumus. Jadi kalau simbol dari parang itu adalah hanya api dan air. Istilahnya api itu diwakili oleh uceng, makanya dalam bahasa Jawa uceng itu
dulu kalau teplok itu kok ucengnya ngupil, artinya ucengnya kok karena tidak lancar, itu tidak lancar apa bahan bakarnya, itu kemudian selain itu juga istilahnya hanya ada belumbangan simbol api dan air. Jadi makna tertinggi dalam budaya Jawa memang satu adalah dua, dua adalah satu. Walaupun di situ sebagai sebuah ilmu budaya yang berkembang, ada adalah simbol burung Garuda, mungkin simbol istilahnya apa karang-karang yang ada di laut. Ya, tetapi monggo itu sebagai ilmu budaya adalah memperbanyak hasanah keilmuan. Itu adalah mengenai parang. Makanya untuk parang, jenis parang itu sendiri dibagi menjadi 3. Adalah terkecil parang klitik dengan ukuran 4 cm maksimal, kemudian parang gendreh yang tengah itu 6, dan 6 ke atas itu sudah parang barong. Itu. Ya, istilahnya untuk simbol kenapa dibikin lereng itu adalah kecepatan untuk berpola pikir, untuk memberikan sesuatu advis, kebijaksanaan. Karena lereng, istilahnya kalau secara itu ya, secara istilahnya kasat mata mungkin lereng karang-karang yang ada di Laut Selatan. Ini ada di batik pedalaman ya Pak? Ada di batik pedalaman. Ini adalah kita akan mengupas batik pedalaman, terutama adalah yang memang mempunyai makna dan simbol paling utama adalah parang. Nantinya parang itu pun akan dikembangkan menjadi sesuai dengan budaya batik, ceplok, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah istilahnya kalau untuk budaya batik yang ada di Indonesia itu yang berkembang sampai ujung barat sampai ujung timur, pasti kalau sudah sampai ke daerah kerajaan, terutama Jogja dan Solo, dia itu akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mulai dari daerah mungkin kalau dari Solo, ujung timur Solo. Jadi makanya dia tidak akan bisa menembus budaya yang sudah kuat yang ada di tengah-tengah istilahnya kekuasaan terutama Keraton Jogja dan Solo. Makanya ada istilah pesisiran. Pesisiran itu sebetulnya berkembang tidak hanya di pesisir utara, di pesisir selatan itu juga berkembang. Tetapi mungkin slide-nya Mas yang selanjutnya. Ya. Ya ini. Ya, jadi ini relatif dia lebih istilahnya art to art kalau yang di sisi kiri dan kanan ini. Jadi memang untuk pertahanan Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu kuat. Karena selembar batik itu adalah selembar harapan. Bukan sekedar hanya istilahnya kostum. Tetapi di situ banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam di dalam selembar batik itu. Dan memang hanya jenis tertentu yang menjadi milik keraton yang sudah dikembangkan istilahnya baik yang berkembang maupun yang sudah ada. Salah satunya adalah parang itu jelas. Kemudian poleng, baik poleng merah putih maupun poleng Bang Bintulu Aji. Itu yang mempunyai 4 warna. Kemudian selain itu juga sebagian ada ceplok tertentu, gurdo, istilahnya udan liris, rujak sente, itu juga termasuk motif-motif yang memang larangan. Lah, penyikapan larangan sekarang itu bukan berarti nggak boleh dipakai. Tetapi seandainya kita memasuk ke keraton, pastinya ageman-ageman atau motif-motif itu sebaiknya untuk tidak digunakan. Karena memang itu sudah tertera dalam aturan tertentu. Jadi istilahnya kalau perkembangan memang pertahanan yang begitu kuat, yang bermakna dan bersimbol, kemudian
dari ujung timur sampai ujung barat itu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ke kiri, kalau ke kiri istilahnya di pesisir utara itu ada Pekalongan, ada Lasem, ada Banten mulai dari dan lain sebagainya. Kemudian yang di tengah itu ada Lamongan, Purworejo, Kebumen dan sebagainya. Karena memang tetapi batik-batik yang di pesisir selatan itu tingkat ke apa ya istilah perkembangannya itu lebih kecil dibanding yang di pesisir utara. Atau mungkin dulu komunikasi dengan bangsa lain mungkin lebih banyak pelabuhan di pesisir utara. Jadi istilahnya memang pertahanan itu yang sangat-sangat mempengaruhi perkembangan batik yang ada di yang ada di Jawa khususnya dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, justru yang sekarang menurut saya itu menarik adalah apakah batik yang ada di Cirebon itu juga sama kasusnya dengan yang ada di Jawa, karena notabene istilahnya yang Keraton Cirebon itu lebih tua. Tapi monggo kalau saya secara pribadi belum sampai ke sana untuk bisa menyimpulkan bahwa dia juga mempunyai aturan tertentu seperti yang ada di Jogja dan Solo. Memang Jogja Solo itu adalah mempunyai budaya klasik tradisional yang sampai sekarang masih dipertahankan. Dulu mungkin kalau istilahnya digali juga masing-masing mempunyai baik itu tenun, batik atau yang lain sebagainya. Itulah. Jadi mulai kalau kita sebutkan perkembangan batik yang ada dari ujung timur, istilahnya yang mempunyai itu mulai dari Banyuwangi sampai ke Ciamis. Itu juga mempunyai budaya-budaya batik tertentu. Tetapi untuk Jawa Barat itu pun apakah ada pengaruh dari Cirebon karena sama saja atau itu juga menarik untuk kita teliti lebih lanjut istilahnya batik yang ada di Jawa. Kemudian istilahnya sedikit tadi saya singgung, batik-batik yang ada di pesisir selatan. Batik-batik yang ada di pesisir selatan itu tidak mempunyai pengaruh yang sebesar yang ada di pesisir utara. Tapi mungkin karena kalau di pesisir selatan itu tidak ada pelabuhan secara umum, jadi mungkin komunikasi dengan bangsa luar itu mungkin lebih sedikit. Tapi setahu saya khususnya Jogja itu juga pengaruh-pengaruh itu ada. Istilahnya baik Belanda maupun Cina. Terutama di sini sangat terkenal De Ciensing atau kalau lidah Jawa ngomong tanah sing. Dan satu orang Belanda istilahnya Nyonya Vlira itu ada di daerah Pakualaman. Makanya sekarang terkenal karya dia, lidah Jawa mengatakan ceplok plerah. Itu adalah Nyonya Vlira. Nyonya Vlira memang mungkin dulu ada istilahnya dia meng-create batik Jawa. Tetapi warna di sini pun masih dominan Sogan. Jadi pertahanan budaya yang kuat itu juga memang kenyataan dalam batik susah untuk ditembus. Itu di batik, itu tidak hanya di batik. Dalam dunia yang lain itu juga pertahanan kuat, terutama adalah budaya. Itu susah untuk ditembus oleh bangsa atau gaya yang lain. Kemudian istilahnya akan beda, tadi saya katakan makanya tingkat komunikasi yang lebih kecil itu batik pesisir utara tidak sesignifikan perkembangan batik yang ada di pesisir selatan, tidak sesignifikan yang ada di pesisir utara. Tetapi kalau di pesisir utara itu lebih art to art, seni untuk seni. Tapi saya yakin dulunya waktu zaman itu yang notabene adalah yang berkuasa di pantai utara itu masih jajahan dari baik
Solo maupun Jogja, untuk kalangan bahasanya mungkin di pesisir utara priayi, pasti masih menggunakan simbol. Terutama adalah untuk upacara-upacara tertentu, terutama lagi adalah upacara inisiasi. Untuk upacara, pasti dia mempunyai motif-motif tertentu walaupun sudah mungkin di-create sedikit, apalagi kalau mungkin dalam bahasa itu untuk kaum priayinya, untuk kaum priayinya. Itu adalah batik-batik yang ada di pesisir utara itu memang pengaruhnya sangat besar, yaitu kaitannya dengan tingkat komunikasi yang lebih tinggi dengan adanya pelabuhan, baik itu Cina, Belanda, bahkan sendiri pengaruh budaya Timur Tengah atau Arab itu juga ada. Terutama mungkin yang mempunyai lafal-lafal tertentu. Kalau dalam budaya sekarang berkembang itu mungkin besurek, besurek. Itu istilahnya kalau yang ada di pesisir utara. Kemudian yang selanjutnya adalah istilahnya kalau sekarang ini kita itu memang sudah bukannya susah tetapi sudah sulit untuk membedakan ciri khas tertentu batik-batik yang ada di masing-masing daerah. Berarti tingkat komunikasi yang tinggi dan mudah itu juga sangat berpengaruh dalam perkembangan batik. Tetapi kalau diteliti jauh lagi, karena unsur pH, air, kelembaban udara itu juga akan mempengaruhi finishing sebuah warna. Nah itu kalau sekarang kita membedakan batik yang ada di Jawa, itu kalau menurut saya jauh lebih sulit. Ciri khas tertentu yang menjadi ini khas Lasem, ini khas, belum tentu gaya Jogja itu dibikin di Jogja, sangat mungkin. Tapi itu ibaratnya kalau di Jogja itu membuat 100, yang Jogjani itu 90. Tapi kalau Lasem atau daerah lain bisa, tetapi berbanding terbalik. Dia bikin 100 mungkin yang Jogjani hanya 10, tetapi bukan berarti tidak bisa. Jadi, istilahnya itu jadi perkembangan batik yang ada di seluruh Jawa itu pasti banyak gaya masing-masing mempunyai pengaruh budaya bersinggungan dengan budaya yang lain itu jelas. Tetapi rohnya pasti dia akan mengkiblat ke penguasa yang terutama di keraton. Karena memang bukan hanya sekedar seni, dia akan membaca kalau memakai ini. Istilahnya mungkin kalau kok anak saya sakit, katanya kalau di keraton itu kalau sakit nek dilemei gringsing selalu sehat, dia akan mencari itu biar cepat sembuh. Atau mungkin biar sakanah perkawinan sakinah mawaddah warohmah, mungkin dia akan memakai sido-sido. Makanya khusus untuk sido-sido, jadi semua itu untuk global umum, batik yang ada di Jawa itu hanya dibagi 3. Lah 3 itu pun mewakili bawah, tengah hidup ini dan atas. Salah satu contoh mengenai warna. Sekarang terutama kalau dalam warna itu ada putih, sogo, dan hitam. Makanya kalau khususnya untuk Jogja itu ada Sido Asih, Sido Mukti, Sido Luhur. Sido Asih itu dengan saling mengasihi itu masih putih bersih. Kalau tingkat itu masih bayi dalam kandungan. Roh. Lah, kalau sudah warna coklat, Sido Mukti itu warnanya sudah coklat, cuman bukan hitam, coklat. Mukti, makanya dikatakan Sido Mukti, ada istilah Jawa itu Mukti Wibowo Ambau Dendo. Sudah pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, hartanya juga tinggi. Lah kemudian luhur, hitam, luhur itu kan hanya milik yang kuasa. Dan itu pun Jawa sudah disimbolkan juga dengan bentuk gurdo. Sido Asih itu gurdonya terpisah.
dia dua menjadi satu. Kemudian sidomukti kan keduniawian itu kepala di sini. Dia akan memunculkan kepalanya. Semua ada di otak, semua ada di kepala, berlanjut ke hati. Kemudian luhur itu selain warna hitam, gurdonya sudah gepak, tidak lancip lagi berbentuk. Artinya dia sudah ngungkuri keduniawian. Dia sudah nanti tidak bisa mikir dilihat dunia. batiknya ya, Mas? Nanti bisa dilihat batiknya, mungkin ada peragaan batik berjalan yang nanti bisa dilihat ini mukti, ini luhur, ini AC. Istilahnya dari yang terpisah, kemudian nafsu, kemudian sudah tidak bernafsu. Saya kira seperti itu Pak Afif. Terima kasih. Kita beri plus kepada Mas Suhartanto. Beliau mengatakan bahwa batik yang memang berasal dari pedalaman itu kita anggap sebagai center ya. Dan center ini saya tidak mengatakan itu keraton ataupun apa, tapi kepemimpinan daripada suatu batik yang pedalaman yang intinya bahwa sebuah kain batik itu terjadi karena siang dan malam, ya, hitam dan putih, ya, air dan udara dan lain sebagainya. Itu awal muawal daripada falsafah dari pada sehelai kain itu sendiri. Dan berkembang akhirnya menjadi putih, terus ada soga, ada hitam. Hitam itu sepertinya biru yang dikena soga, akhirnya menjadi hitam. Yang zaman dulu orang ngomongnya medel, ya. Akhirnya terjadi putih, coklat, dan hitam. Hitam itu terjadi karena biru dikasih coklat. Nah, ini sekedar ilustrasi daripada Mas Tanto yang sampaikan. Dan kita akan beralih ke Pak Zahir, akan lebih mendalam lagi karena beliau adalah seorang arkeologi. Saya tidak berharap pemetaan ini, tapi hakikat daripada sebuah perjalanan batik itu dan menjadi akhirnya berkembang seperti Mas Tanto ini, Pak Zahir akan mengupas dan menjawab hakikat batik itu sakjane opo. Karena beliau walaupun beliau itu bukan orang Jawa, tapi beliau itu akalnya, rumpunnya itu dia mengatakan batik ke Jawa. Gitu. Dan beliau memang ternyata setelah diruntun beliau orang Jawa. Nah, membuktikan itu semuanya Pak Zahir akan bercerita. Jadi apa yang diceritakan Pak Tanto itu perjalanannya, tapi hakikat daripada batik itu sendiri setelah perjalanan. Monggo Pak Zahir untuk menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya salam hormat buat senior saya, guru saya, almarhum Ibu Suliantoro. Beliau sahabat saya yang luar biasa. Setiap saya masuk ke Jogja, ini yang ketiga kali saya diundang Sekar Jagad, saya selalu ingat beliau. Ada cerita yang menarik nanti, kenapa saya sebut nama beliau. Oke, materi saya agak berat. Saya diminta Pak Afif untuk menghabiskan 1 semester dalam jangka waktu 1 jam. Beliau ini senior saya. Ketika saya di museum, saya belajar batik dari beliau. Ketika saya mau berangkat ke sini, saya kirim pesan kepada beliau, Pak, saya akan ke Jogja. Saya ingin diskusi apa yang sudah saya dapatkan 20 tahun di Fakultas Batik. Saya ngajar filsafat batik. Senior saya. Menarik sebetulnya. Kita masuk Mas, slide pertama. Ya, saya di Museum Batik 2006-2011. Karena waktu itu Malaysia sudah mengajukan nominasi batik ke UNESCO. Pak Afif dan Pak Dudung ini membuat seminar batik. Akhirnya meledak, marah, kita harus mengajukan juga. Dicarilah tempat, gedung, dan dibuat museum.
karena museum itu bertujuan mengajukan nominasi batik UNESCO, Pak SBY, Pak Presiden, dan 14 menteri berkunjung ke Pekalongan meresmikan museum. Itu Museum Indonesia, didirikan oleh Yayasan Kadin, bukan Museum Pekalongan. Beliau lebih tahu dari saya. Singkat cerita, museum itu menghasilkan 3 sertifikat dunia. Batik, workshop, dan kota kreatif jejaring UNESCO. Saya dapat beasiswa UI. Dan saya menangis, museum harus jatuh ke tangan pemerintah. Saya menangiskan kedua ketika saya membuka prodi batik dan menjadi fakultas batik. Dan saya adalah dekan fakultas batik pertama di dunia. 2 kali harus ditutup fakultas batiknya. Saya ngomong sama ibu saya, sama istri saya mau buat batik. Dan sampailah hari ini saya buat batik, saya fokus indigo, dan saya tulis buku itu. Jadi 20 tahun saya ngajar, materi saya filsafat batik dan budaya tak benda. Lanjut Mas. Saya akan masuk dari awal. Ada sejarah besar yang tidak dimiliki dunia lain. Yang kita sebut batik hari ini, ragam hiasnya sudah ada 1220 di Candi Singosari. Ini adalah materi kuliah saya di UI. Dewa Ganesha, Dewa Siwa, Dewa Durga, itu yang menjadi motif tertua tradisional batik Indonesia adalah geometrik. Lanjut Mas. Ya, Kawung. Lanjut. Sering kita lihat ada di Niti, kalau di pesisiran kita sebut jelamprang. Dilanjut terus Mas. Kita lewati dulu karena waktunya agak pendek. Terus, ya, dah sampai di sini. Ini barang bukti bahwa batik diawali dengan ragam hias, warna dan bentuk ada di Jawa. Karena itu ada di candi. Pada waktu itu 1200 agamanya Hindu. Bagaimana kita mau menjawab secara ilmu pengetahuan bahwa batik itu milik Jawa, bukan Indonesia, milik Jawa. Waktu itu belum Indonesia. Ada kerangka berpikir yang mendasar di arkeologi, di humaniora, melihat peninggalan leluhur itu dengan 3 kerangka, waktu, ruang, dan bentuk. Time, space, and shape. Kita lihat di sini bahwa sesuatu itu terjadi pada waktu tertentu. Di mana dan bentuknya apa. Kita akan lihat satu persatu untuk menelusuri bagaimana, di mana, dan kapan. Masuk dulu Mas. Ini yang paling penting. Bapak Ibu kalau mau bicara batik, jangan tinggalkan apa yang kita lihat di depan. Inilah perjalanan pedalaman sampai ke pesisiran. Yang bagian atas, saya buat 1550 karena kita menulis berkas nominasi 500 tahun yang lalu. Meskipun data itu ada 1200 zaman Singosari. Yang bagian atas, kain putih menjadi kain batik. Menggunakan traditional knowledge and folklore. Semua ragam hias, saya mengatakan batik punya 3
ragam hias, warna dan bentuk. Lereng, lunglungan, ceplok, kawung dan geometrik. Menurut Ibu Samsi, saya mengutip buku Ibu Samsi. Warna hanya biru pekat dan sogan. Bentuknya hanya kain panjang. Meskipun ada yang mengatakan dodot dan ikat kepala. Tapi saya melihat dari semua literatur yang terkuat adalah kain panjang. Pergeseran pedalaman ke pesisiran, kita turun ke bawah, selembar kain batik harus membutuhkan 13 multidisiplin ilmu. Baru dia berubah menjadi kain batik. Yang paling pertama, agrobisnis pertanian untuk tanaman budidaya tanaman pewarna. Kimia, fisika, budaya, tekstil, sampai kewirausahaan. Jadi kalau ada orang yang mampu membuat kain putih menjadi kain batik, dia harusnya sudah bergelar doktor. Ada hukum yang berlaku, ITEX, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan kuliah menjadi sarjana dan doktor, teknologi tidak ada menjadi ada. Mengapa seni tidak disepakati? Kerangka kualifikasi Indonesia tidak adil. Waktu kami mendirikan prodi batik, kami nggak bisa mencari dosen. Karena tidak ada dosen yang ngerti batik. Akhirnya Pak, dosen kimia, dosen tekstil, dan dosen kewirausahaan. 4 tahun prodi batik di Pekalongan, kimia murni, tekstil murni, karena tidak ngerti batik. Ya. Kita lihat ragam hias yang terjadi di pesisiran. Tidak hanya 5 kelompok motif utama, ada flora dan ada fauna, karena pengaruh dari kolonial, pedagang, ya. Warna semua masuk. Orientasi ekonomi, yang di atas adalah orientasi nilai, dipakai dalam upacara adat dan ritual. Yang di bawah itu orientasi nilai ekonomi. Bentuknya tidak lagi kain panjang, sudah kain sarung, kemeja, hem, semuanya. Kita lanjut Mas, satu lagi. Ini perbedaan pedalaman dan pesisiran. Kalau kita membaca semiotik, motif batik pedalaman menggunakan teori tanda dan penanda dengan metode simbol. Simbol kesepakatan dari agama Hindu kuno. Tetapi kalau kita melihat yang ada di sebelah kanan, itu adalah batik pesisiran, sangat jelas mengacu kepada keindahan dan estetika, karena dia ranahnya ekonomi. Kita cepat dulu biar kita diskusi. Masuk Mas. Kita lihat. Kita masukkan teori. Kain batik di zaman Singosari. Izinkan saya menyebut kain batik, karena arkeologi tidak menemukan bukti. Busana bagian bawah dari mata kaki ke pundak, Singosari disebut wedihan. Masuk Majapahit, dia disebut ken. Masuk Kesultanan Islam, busana penutup aurat bagian bawah ke atas itu disebut batik. Maka kita jelas waktu, ruang, dan bentuknya, ya. Masuk dulu Mas. Kita lihat satu. Batik pedalaman ini jelas ada nilai budaya dan makna simbolik. Keraton Solo dan Jogja, kain panjang dan upacara adat ritual. Batik pesisiran, komoditi, industri, personal branding busana, pengaruh kolonial dan pedagang. Bentuknya kain sarung, interior kombinasi, bahkan cap, dan dia untuk personal.
Catatan ini akan menjadi pemersatu kita sebagai barang bukti kekayaan perjalanan dari pedalaman sampai ke pesisiran. Oke, lanjut Mas. Saya akan membawa ke ranah lebih dalam lagi. Lebih dari apa yang Pak Apip Sakur. Karena ada janji kita di dalam berkas nominasi kepada UNESCO yang kita lupa. Mungkin tidak banyak yang membaca berkas nominasi yang diajukan ke UNESCO. Ya. Saya khawatir negara-negara tetangga yang sudah memiliki batik dari Jawa, paling tinggi Afrika Utara, Yaruba, di desanya Nelson Mandela. 1927 berangkat ke Bengal. 1943 ke Sri Lanka. Yang termuda ke Malaysia 1960. Mereka punya batik berasal dari Jawa. Mereka mengakui. Saya khawatir kalau mereka protes lagi ke UNESCO, kenapa batik mereka tidak diakui warisan dunia? Karena kita pun salah memaknai batik sebagai warisan budaya tak benda. Kita lihat, silakan Mas masuk. Ada undang-undang Konvensi for the Safeguarding of Intangible Culture Heritage. Semua mata budaya di dunia ini akan dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO jika dia memenuhi salah satu dari 5 domain budaya tak benda. Punya kita masuk yang A, yang C, yang E. Pada saat proposal itu dikirim ke UNESCO, UNESCO mereview, dia wawancarai. Yang pertama, Limpingwi di Pekalongan. Tanya, how long did you make batik? Oh, saya generasi ketiga. Sekolah enggak? Kursus enggak? Gimana caranya? Dituturi dengan lisan. Siapa? Papi. Kita ke Ibu Naomi Lasem. Sama. Kita ke Ibu Samiyam Imogiri. Sama. Maka UNESCO berkesimpulan, batik Indonesia diturunkan dari generasi dengan cara tradisi lisan. Tidak sekolah, tidak kursus. Berarti peristiwa masa lalu. Yang kedua enggak masuk. Yang masuk wayang. Yang ketiga, dipakai dalam upacara adat dan ritual. Itulah yang disumbangkan oleh Solo dan Jogja. Dipakai dalam upacara adat ritual. Daur hidup. Yang keempat, universal knowledge tidak masuk. Batik bukan universal knowledge, bukan hutan lindung, air terjun, bukan. Nah, yang kelima, craftsmanship dari alat, bahan, proses dilakukan dengan tangan. Pertanyaannya, kenapa 5 negara yang sudah punya batik itu tidak diakui UNESCO? Contoh, negara tetangga kita. Protes, didatangi sama UNESCO, diwawancarai. Buat batik? Buat. Oke, kita panggil pengrajin. Sejak kapan membuat batik? Kalau kita kan